Kemudian hambatan dalam adopsi smart home. Yang pertama kesesuaian. Terlalu banyak produk dan vendor yang bisa dipilih membuat calon pembeli kebingungan. Yang kedua komunikasi. Konsumen yang berbeda memiliki gagasan berbeda tentang rumah pintar yang seharusnya. Yang ketiga konsentrasi. Merek atau brand perlu berkonsentrasi pada segmen populasi yang paling tertarik dengan rumah pintar, misalnya Gen Y. Selanjutnya, Smart Cities. Ide Smart City atau kota pintar muncul sekitar tahun 2007 ketika IBM meluncurkan proyek Smart Planet dan Kisco memulai program kota dan komunitas cerdas. Idenya adalah di Smart Cities, teknologi digital atau kebanyakan berbasis seluler memfasilitasi layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, dan dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih sedikit. Tujuan utama dari Kota Pintar adalah untuk mengotomatiskan sebanyak mungkin layanan publik seperti transportasi, utilitas, layanan sosial, keamanan, perawatan medis, pendidikan, dan ekonomi. Contoh Smart City. Yang pertama ada Stockholm, Swedia. Untuk mengurangi masalah lalu lintas, teknologi IBM secara optimal menyesuaikan permintaan dan pasokan. Inisiatif ini menggunakan sensor dan IoT untuk mengatasi masalah kemacetan. Yang kedua, Madrid, Spanyol. Untuk menangani semua situasi darurat seperti kebakaran, transportasi polisi, dan rumah sakit, kota ini menciptakan pusat tanggap dapat dikumpulkan oleh sensor, GPS, kamera pengintai, dan sebagainya. Yang ketiga, Rochester, Amerika Serikat. Departemen Kepolisian Kota menggunakan IoT dan analisis prediktif untuk memperkirakan kapan dan di mana kejahatan kemungkinan besar akan terjadi. Sistem berbasis AI ini terbukti akurat di beberapa kota lain. Lalu ada Smart Digital Factories. Smart Factory atau pabrik pintar menurut Deloitte University Press adalah sistem fleksibel yang dapat mengoptimalkan kinerja di seluruh jaringan yang lebih luas, beradaptasi dan belajar dari kondisi baru secara real-time atau mendekati real-time, dan menjalankan seluruh proses produksi secara mandiri. Selanjutnya ada karakteristik utama Smart Factory. Yang pertama ada connected atau terhubung, yang kedua ada optimize atau dioptimalkan, yang ketiga ada transparan, yang keempat ada proaktif, dan yang kelima lincah. Lalu autonomous self-driving vehicles. Autonomous vehicles juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Mobil yang digerakkan oleh robot, mobil self-driving, dan mobil otonom sudah ada di jalan raya di beberapa tempat. Mobil-mobil ini berbahan bakar listrik dan dapat menciptakan revolusi dengan mengurangi emisi, kecelakaan, dan kematian. Sejauh ini, mobil-mobil tersebut sedang diuji di beberapa kota di seluruh dunia dan di beberapa kota sudah berada di jalanan. Selanjutnya itu masalah utama dalam implementasi IoT. Yang pertama, penyelarasan organisasi. Meskipun hal ini berlaku untuk beberapa inisiatif teknologi lainnya, dengan IoT, peluang untuk peningkatan operasional dan menciptakan peluang bisnis baru berarti bahwa personal teknologi informasi dan operasional harus bekerja sebagai satu tim, bukan fungsi yang terpisah. Yang kedua, tantangan interoperabilitas. Interoperabilitas sejauh ini merupakan kerugian besar dalam pertumbuhan aplikasi IoT. Hanya sedikit perangkat IoT yang terhubung secara mulus satu sama lain. Yang ketiga, keamanan. Setiap perangkat yang terhubung ke IoT menjadi titik masuk bagi peretas jahat untuk masuk ke dalam sistem besar dan atau setidaknya mengoperasikan atau merusak perangkat tertentu. Masalah tambahan dalam implementasi IoT. Yang pertama, masalah pribadi. Untuk menjamin privasi, diperlukan sistem keamanan yang baik, ditambah sistem dan kebijakan perlindungan privasi. Yang kedua, koneksi silo data. Persoalan ini dikenal dengan kebutuhan akan jaringan dan konektivitas. Ini bisa menjadi masalah kompleks untuk aplikasi yang melibatkan banyak silo berbeda dan milik organisasi berbeda. Yang ketiga, persiapan arsitektur TI dan model operasi IoT yang ada dapat menjadi masalah kompleks di banyak organisasi. Mengintegrasikan IoT ke dalam TI sangat penting agar aliran data yang dibutuhkan oleh IoT dan data yang diproses IoT dapat mengalir kembali ke tindakan. Yang selanjutnya itu masalah pengelolaan. Menurut BUI 2016, merekomendasikan untuk mempekerjakan kepala petugas data agar berhasil dalam IoT karena kebutuhan untuk menangani silo data yang dijelaskan sebelumnya. Menggunakan manajer puncak seperti ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi di seluruh fungsi, peran, dan tingkatan bisnis.
Yang selanjutnya yaitu pelanggan yang terhubung. Terdapat bukti peningkatan penggunaan IoT dalam pemasaran dan hubungan pelanggan. Selain itu, IoT mendorong peningkatan keterlibatan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu strategi mengubah IoT industri menjadi keunggulan kompetitif. Yang pertama, tentukan tujuan bisnis. Hal ini harus disesuaikan dengan manfaat dan biaya yang dirasakan sehingga inisiatif yang dilakukan dapat dibenarkan. Yang kedua, ekspresikan strategi analitik. Untuk mendukung ROI dan mempersiapkan kasus bisnis, perlu direncanakan bagaimana big data akan dianalisis. Hal ini melibatkan pemilihan platform analitik yang merupakan faktor penentu keberhasilan. Yang ketiga, evaluasi kebutuhan Edge Analytics. Edge Analytics adalah teknologi yang diperlukan untuk beberapa, namun tidak semua aplikasi. Hal ini dirancang untuk memperkenalkan kemampuan real-time ke aplikasi. Yang selanjutnya yaitu pilih solusi analitik yang sesuai. Ada banyak solusi analitik di pasar yang ditawarkan oleh banyak vendor. Dalam menggunakan satu atau beberapa IoT, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria seperti kesesuaian IoT, kemudahan penerapan, kemampuan meminimalkan risiko proyek, kecanggihan alat, dan koneksi ke sistem TI yang ada. Yang selanjutnya, perbaikan yang berkelanjutan akan menutup loop. Seperti halnya siklus strategi apapun, kinerja harus dipantau, dan perbaikan dalam berbagai langkah proses perlu dipertimbangkan, terutama karena IoT berkembang dan berubah dengan cepat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk keberhasilan implementasi IoT. Menurut Weldon 2015 menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kasus bisnis untuk membenarkan proyek IoT, termasuk analisis biaya manfaat dan perbandingan dengan proyek lain. Yang kedua, mengembangkan prototipe kerja, bereksperimenlah dengannya, pelajari dan tingkatkan. Yang ketiga, memasang IoT di satu unit organisasi, bereksperimenlah dengannya dan pelajari. Yang keempat, rencanakan penerapan di seluruh organisasi jika uji coba ini berhasil. Berikan perhatian khusus pada pengolahan dan penyebaran data. Yang selanjutnya, masa depan IoT. Seiring berjalannya waktu, kami melihat semakin banyak aplikasi IoT, baik eksternal maupun internal, pada organisasi dan perusahaan. Karena semua jaringan IoT terhubung ke internet, beberapa jaringan mungkin terhubung satu sama lain, sehingga menciptakan IoT yang lebih besar. Hal ini akan menciptakan peluang, pertumbuhan, dan perluasan bagi banyak organisasi. Yang selanjutnya itu peningkatan AI dari IoT. Ada beberapa bidang yang potensial untuk dikembangkan. Salah satu area di mana AI akan meningkatkan IoT adalah ekosistemnya. Banyak aplikasi IoT yang kompleks dan dapat ditingkatkan dengan pembelajaran mesin yang dapat memberikan wawasan tentang data. AI dapat membantu menciptakan perangkat atau benda yang dapat mendiagnosis masalah secara mandiri dan bahkan memperbaikinya. Selanjutnya, manfaat AI lainnya di masa depan jika dikombinasikan dengan IoT adalah menjadi pasangan simbiosis. Pasangan ini dapat menciptakan sistem kognitif yang mampu menangani dan memahami data yang tidak dapat ditangani oleh analisis konvensional. Selanjutnya yaitu siklus strategi IoT. Yang pertama, manajemen activities for using IoT for competitive advantage yang menjadi pusatnya. Kemudian, specify business goals and objective yang terhubung dengan device analytical strategy and plan yang berkaitan dengan evaluate the need for edge analytics. Kemudian, select appropriate analytics product yang berkaitan juga dengan activate continuous improvement measure performance yang kembali lagi kepada specify business goals and objective dan membentuk sebuah siklus. Kesimpulan, IoT adalah teknologi revolusioner yang dapat mengubah segalanya. IoT mengacu pada ekosistem di mana sejumlah besar objek seperti manusia, sensor, dan komputer saling terhubung melalui internet. Penggunaan IoT dapat meningkatkan proses bisnis yang ada dan menciptakan aplikasi bisnis baru. Hal-hal di Internet of Things akan dapat berkomunikasi dan strukturnya akan memungkinkan kontrol pusat untuk memanipulasi berbagai hal dan mendukung pengambilan keputusan dalam aplikasi Internet of Things. Internet of Things memungkinkan banyak penerapan di industri, jasa, dan pemerintahan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai permasalahan implementasi, mulai dari etik dan privasi hingga dampak organisasi dan masyarakat. Dalam era digital yang berkembang pesat, implementasi teknologi baru seringkali membawa berbagai permasalahan kompleks. Salah satu isu utama yang muncul
adalah terkait etik dan privasi. Ketika data pribadi dikumpulkan dan dianalisis, muncul kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dilindungi. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.